Rapi Films kita tahu sebagai rumah produksi yang kerap membuat film-film horor berkualitas. Dan setelah bergabung di Kodrat yang pertama, kini Rapi Film bekerja sama kembali dengan Magma Entertainment untuk Kodrat 2, Pak. Dan kenapa kita pengen tahu ke teman-teman media, untuk Rapi Film begitu yakin dengan film ini dan menjadi film yang wajib ditonton di momen Lebaran. Silakan, Pak. Pertama terima kasih semua sudah hadir teman-teman media. Saya sangat bangga sekali setelah nonton draft 1 sampai kita kalau nggak salah lock di draft ke 6 ya, atau berapa gitu. Dan menurut saya ini kualitasnya jauh lebih dari Kodrat 1 dan secara expertise, teknik semuanya udah level yang very upper class lah. Jadi kita sempat ngobrol, saya Charles bahwa kalau ini film sangat cocok banget buat Lebaran. Secara message di film ini kita lihat kan kemenangan dari Ustadz Kodrat selalu sama juga dengan yang pertama. Nah kalau kita lihat ini inline banget dengan hari raya Lebaran. Sama-sama di situ kita lihat let's fight for this day gitu. Kita sama-sama ngobrol sama cinemas dan dengan dukungan dari semua sinema juga kita akhirnya dapat kemarin karena mereka juga semua preview filmnya dan setuju bahwa ini film pas banget buat semua orang nonton di hari Lebaran. Itu yang kita sangat harapin dari penonton untuk please support film Kodrat 2. Berarti meraih kemenangan di momen Lebaran bersama Ustadz Kodrat ya Mas Sunil ya. Yes, itu dia. Terima kasih Pak Sunil pemaparannya. Selanjutnya kita lanjut ke jajaran eksekutif produser lainnya, itu Mbak Dian Sastrowardoyo yang juga sudah hadir bersama kita. Mbak Dian sebagai eksekutif produser, kita ingin ngobrol, pengen tahu gimana apa yang membuat seorang Dian Sastrowardoyo percaya dengan film Kodrat 2 sehingga terlibat menjadi eksekutif produser yang pertama. Namun juga kita pengen tahu bagaimana seorang Dian Sastro melihat perkembangan film horor di Indonesia sampai dengan saat ini. Silakan. Ya, mungkin aku senang banget dan bersyukur banget tetap bisa menjadi bagian dari keluarga Mako dan akhirnya bisa ikut kolaborasi di proyek Kodrat 2 ini. Soalnya saya ngikutin dari Kodrat 1, saya memang setuju banget bahwa apalagi Kodrat 2 ini ya, setelah saya tonton ini sah kayaknya deh, aman banget untuk saya bisa mengatakan ini mungkin adalah film horor action Indonesia dengan tema religi terbaik yang dibikin tahun ini. Jadi bangga banget saya malah bisa jadi bagian dari ini semua. Bangga banget juga performance teman-teman aktor di sini, Doni, Pino, Aca, bangga banget. Saya jujur kalau disuruh main film horor jujur belum berani. Jadi semoga kontribusi saya menjadi IP di sini bisa mewakili ke kontribusi saya untuk perkembangan film horor di Indonesia, karena saya juga senang banget dan semangat melihat perkembangan kualitas film horor di Indonesia yang sudah perlu diberikan aplaus lebih banyak, diberikan atensi dan diberikan panggung lebih banyak, dan kayaknya sudah waktunya juga untuk bisa membawa bendera Indonesia juga ke ranah internasional. Yes, terima kasih Dian Sastrowardoyo. Selanjutnya kita ke sutradara kita dong, ini dia Pak Charles Gozali yang membuat kita sangat Pak, baru trailer kita udah terkagum-kagum. Dan tadi yang Pak Sunil bilang, yang juga Ibu Linda bilang, persiapannya jauh lebih capek, jauh lebih panjang, jauh lebih naik kelas dibanding Kodrat yang pertama gitu. Berarti pengen tahu dengan sentuhan yang kali ini, kita pengen tahu apa yang dilalui oleh Ustadz Kodrat di Kodrat kedua ini. Pak Charles Gozali, silakan. Terima kasih teman-teman semua yang udah hadir. Semoga betul-betul suka ya dan semoga nanti filmnya bisa lebih disukai lagi. Kalau ditanya soal cerita dari Kodrat 2, film Kodrat 2 menceritakan tentang perjalanan Ustadz Kodrat dalam mencari, menemukan, dan menyelamatkan istrinya Azizah. Itu highlight dari ceritanya, karena yang teman-teman mungkin bisa baca sedikit dari trailer, jika melihat ada adegan opening yang ada di film pertama, tetapi dengan sudut penggambaran yang lain, bisa dibayangkan bahwa sebetulnya ada ruang dimensi yang jauh lebih luas yang sebetulnya sudah disiapkan sejak Kodrat 1 yang memang sekarang kita buka di Kodrat 2, dan itu bercerita tentang apa yang terjadi dengan istrinya Ustadz Kodrat yang bernama Azizah. Nah, perjalanan Ustadz Kodrat adalah untuk mencari, menemukan, dan menyelamatkan dia karena pada saat waktu lagi
Ustadz Kodrat berhasil menemukan istrinya, ternyata istrinya ada dalam keadaan yang jauh lebih genting dari yang dia bayangkan dan membutuhkan pertolongannya segera. Kira-kira begitu ceritanya. Dan di sini menjadi Aziza adalah acara Septriasa. Nah, kita pengen tanya ke Pak Charles Ghazali alasan khusus untuk pemilihan Aziza jatuh kepada acara Septriasa seperti apa, Pak Charles? Silakan. Pada saat Kodrat dibikin kan memang kami sudah punya sebuah harapan dan doa bahwa Kodrat ini bisa menjadi sebuah trilogi. Itu dasarnya. Pemilihan Aca memang berdasarkan dari film pertama yang udah kita persiapkan bahwa yang menjadi istrinya Ustadz Kodrat harus seorang aktor yang memang bisa mengimbangi Vino dalam hal acting, dalam hal karisma, dan juga dalam hal kecintaan oleh media. Kita tahu Vino dan Aca dua-duanya punya predikat dan ini ya hubungan yang baik dengan media gitu loh, sehingga karakter Ustadz Kodrat, istrinya itu bisa diterima dengan baik oleh media dan juga mudah-mudahan oleh penonton. Jadi itu adalah salah satu alasan kenapa kami memilih Aca Septriasa, bahwa dia kemudian bisa mengimbangi Vino dalam berbagai macam hal, terutama dalam hal itu. Yes, dan di sini juga ada Mas Doni Alamsa dan juga Mas Septian Cahyo yang bergabung di Kodrat 2. Iya. Nah, ini boleh diceritakan Pak Charles Ghazali? Doni itu adalah karakter yang bisa dilihat mungkin sebagai sidekick Kodrat 2 ya, yang nanti akan crossover rencananya di Cross Universe-nya Kodrat. Jadi cukup panjang yang sudah disiapkan dalam perjalanan, tetapi kehadiran Doni tentunya menambah elemen kekuatan dari cerita, dari adegan. Kita juga tahu Doni main drama kuat, main action juga kuat gitu ya. Kalau Septian, ya dia itu romantis sekali, seperti yang tadi terlihat di trailer. Saya rasa mudah-mudahan harapan kami adalah teman-teman nanti bisa melihat sosok villain baru yang jahat, bikin sebel, tapi kadang-kadang mau nggak mau bikin kita ketawa ngelihat dia kemudian di layar. Karena experience penonton itu kan perlu ada sesuatu yang baru. Jadi kami mencoba menggali agar karakter-karakter yang hadir itu bisa datang dengan dimensi dan layer yang punya kebaruan yang nggak itu aja gitu. Yes. Dan dapat dari pemain-pemain yang luar biasa ya. Yes, itu dia Pak Charles Ghazali, luar biasa. Tepuk tangan dong untuk Pak Charles Ghazali. Namun sebelum kita ke jajaran pemain, ada satu lagi mungkin yang saya pengen tanyakan ke sutradara kita Pak Charles Ghazali. Jadi harapannya teman-teman nanti setelah di momen lebaran menyaksikan film Kodrat 2, apa yang pengen dipenuhi oleh teman-teman dari filmmaker Kodrat 2, Pak Charles? Buat kami atau penonton? Penontonnya ingin merasakan apa sih, mereka merasakan apa setelah selesai menonton nanti? Pingin nonton Kodrat 3. Itu dia. Mudah-mudahan itu harapan kami. Yang sudah dipersiapkan ya trilogi dari Kodrat ini. Terima kasih Pak Charles Ghazali. Kita ke jajaran pemain. Mungkin pertama kita ke Mas Septian Cahyo dulu, yang tadi dibilang mungkin penonton akan merasakan gemesnya, sebelnya, tapi kok juga ikut terbawanya juga. Kali ini perannya sebagai siapa, boleh ceritakan karakter seperti apa dan gimana mendapat tantangan dari Magma Entertainment untuk terlibat di film Kodrat 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terus terang, saya di Kodrat 2 ini adalah karakter yang pertama kali saya terima, saya ambil. Karena saya belum pernah mau ambil jadi the villain. Ini pertama kali saya oke, karena saya lihat saya juga bangga bisa ada di Kodrat Universe-nya. Saya bisa jadi bagian dari triloginya juga, saya senang banget. Apalagi ketemu dengan saudara, cast yang luar biasa, produser yang sangat luar biasa, dan caster yang menemuin saya, yang casting saya disuruh action. Alhamdulillah diterima. Jadi saya berusaha untuk membuat yang terbaik di sini. Semoga bisa menyenangkan untuk
penjelasan tentang karakter saya ini. Safi ini sebetulnya tokoh kunci antagonis sih, kunci dari terornya di sebuah pabrik yang karyawannya itu banyak yang mati gitu. Dan Safi lah apa Iya. apa Safi Apakah? karena Safi Nah. disuruh Nah, itu nanti kita akan ada di belakang Safi. Nah, itu cukup Susah ya. ngomongnya. Jadi memang belum boleh di-spill banyak-banyak. Nah, Iya, betul. Iya sih, tadi tepuk tangan dong untuk Mas Daniel itu. Biar nanti teman-teman makin penasaran nanti gimana. Dan juga bersama dengan kita ada Mas Doni Alamsyah di sini. Tepuk tangan dong untuk Mas Doni Alamsyah. Nah, yang ternyata sudah by design oleh Pak Charles Gozali, udah disiapkan lama dan juga di prepare banget karakter yang ini nih. Nah, ini gimana Mas Doni menerima peran ini dan boleh diceritakan ke teman-teman media yang ada di sini? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Tentang karakter Sukardi, Sukardi ini seorang suami yang mencari keadilan atas kematian istrinya yang mati secara misterius. Yang di tengah perjalanan untuk mengungkap kebenaran ini dia bertemu sama Ustadz Kodrat, dan ternyata mereka mempunyai tujuan yang sama, yaitu bagaimana menghadapi terus juga menghancurkan kezaliman dari gengnya Syafiq ini dan beberapa tentara-tentara kegelapan yang ada di dalam Syafiq. Pengen cerita cuman nggak bisa. Cuma belum boleh terlalu banyak. Tapi kita tadi penasaran, tadi kita di trailer udah dikasih lihat. Ya udah kasih lihat. Ada adegan, ada adegan yang sangat luar biasa actionnya. Nah ini ada kekuatan gelap yang besar lah ada Oke. di dalam Syafiq ini gitu. Kalau boleh tanpa spoiler, pas di part mana yang paling favorit selama di project Kodrat 2 ini, di film Kodrat 2? Jadi sebenarnya ada beberapa adegan action yang saya suka, tapi yang paling saya suka itu waktu adegan truk jatuh dari jurang. Yang tadi di trailer ya? Yang tadi di kasih trailer lihat. ya gitu. Nah ini boleh cerita berarti kan? Boleh kan, udah ada Tapi di nggak boleh trailer. bilang juga ya. Nggak boleh banyak-banyak. Itu adegan izin. Nah, boleh di spill nih, kayak ada tertawa dari Ibu. Gue nggak tahan pengen cerita nih bang. Yang mana yang bisa saya ceritain? Oke, jadi itu adegannya truk jatuh dari jurang. Nah, Itu sekitar 30 meter tingginya bang ya, lebih dari Wow. 30 meter. Itu emang pas lagi truknya jatuh itu nggak ada orangnya ya, Iya. tapi emang truk itu dibikin otomatis lah untuk lompat dari jurang ke sini. Cuman yang seru buat saya itu pada saat ada di kokpit truknya itu tuh bareng sama Vino ini. Jadi adegan itu Sukardi kerasukan oleh salah satu tapi momen itu tapi seru banget ya. pengen cerita cuman belum bisa. Gimana nih bang? Iya. Aduh. Kebetulan ada yang datang. Iya, jadi pas banget. Nanti kita lanjutkan ceritanya Mas Doni Alamsyah karena sudah bergabung bersama kita. Pokoknya itu seru Ya, banget. pokoknya seru banget. Seru banget Karena ya. baru beberapa detik tadi kita berikan ya. Ya, silakan. Mas Doni Alamsyah. Yang pasti mereka muter benar-benar di dalam. Bener-bener muter di dalam kokpit truknya itu ya. Yes, itu yang luar biasa. Ya pokoknya begitu. Siap, terima kasih, tepuk tangan untuk Mas Doni Alamsyah. Sebelum lanjut ke jajaran guest lainnya, kita sambut bersama dengan kita. Ini dia istri dari Ustadz Kodrat bergabung bersama kita, Anca Septriasa. Hai. Yes. Baik, ini dia. Sudah bergabung juga bersama dengan kita, yaitu karakter yang diperankan oleh Anca Septriasa. Kita ngobrol ke baca dulu langsung ya. Boleh. Boleh minum dulu, boleh, aman, gak apa-apa. Kita tunggu untuk teman-teman media yang ada di sini. Terima kasih. Saya salah baca jadwal. Saya kira 3.30. Maaf ya teman-teman. Aman. Dan tadi teman-teman media di sini sudah menyaksikan official trailernya dan sangat terkagum. Dia belum lihat. Dan Iya. Anca belum lihat, jadi Gak apa-apa. jadi ini ya, dan sekarang di depan Anca langsung, gimana teman-teman trailernya?
Nah, itu dia pengakuan langsungnya. Nanti makin penasaran kan baca jadinya ya. Kita pengen tahu proses seorang Acha Septriasa terlibat di dalam film Kodrat 2 ini, dan boleh diceritakan gimana merumuskan karakter Aziza untuk seorang Acha. Silakan. Iya, pertama-tama terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Banyak sekali teman-teman yang datang, antusiasnya terima kasih sekali. Alhamdulillah saya dipercaya oleh Magma Entertainment dan juga para IP kita, Pak Sunil dan juga Mbak Dian, untuk memerankan Aziza. Dan karakter Aziza sendiri di sini adalah seorang istri gadis yang tumbuh di lingkungan yang Islami yang cukup baik, dan dia menjadi istri yang selalu ada buat Ustadz Kodrat. Dan sebagaimana seorang istri pastinya dia pengen selalu mensupport suaminya dalam hal pekerjaannya dan lain-lain. Namun dia pada suatu kejadian di Kodrat 1 yang kita ingat bahwa Alif anaknya akan direnggut nyawanya oleh seorang iblis yaitu Aswala. Dan pada saat itu Azizah menyerahkan keimanannya. Dia tidak kuat melihat anaknya meregang nyawa sehingga dia sangat terpaksa tidak punya pilihan lain untuk menyerahkan keimanannya dan menyerahkan dirinya kepada seorang iblis. Dan pada saat yang bersamaan namanya juga iblis, akhirnya dia juga tetap membunuh anaknya kami yaitu Alif. Dan pada akhirnya Alif harus meninggal, suaminya masuk ke penjara, dan Azizah pun sempat merasa kalah, Ya. merasa depresi. Akhirnya masuk ke rumah sakit jiwa. Makanya ada beberapa scene di Ya. bagian opening trailer tersebut bahwa Aziza itu seperti kayak lost gitu mukanya, Oke. seperti ada kehilangan kejiwaan. Nah, gitu. itu dia. Baru boleh di-spill segitu, belum boleh terlalu banyak. Karena belum boleh terlalu banyak. Tapi kan yang kita tahu di sini adalah tadi dibilang juga sama Pak Charles Gosari, ini tentang pencarian, proses pencarian Ustadz Kodrat, pencarian terhadap istrinya. Dan untuk baca sendiri, in real life menyangkutkan dengan diri baca memerankan karakter Aziza dan juga Ustadz Kodrat, tentang proses pencarian ini seperti apa sih pemaknaannya, baca silakan. Pemaknaannya dalam banget ya, terutama saya sebagai manusia merasa bahwa menjadi seorang istri itu adalah amanah yang sangat luar biasa, apalagi menjadi seorang ibu. Makanya dalam peran Aziza ini lebih banyak saya lihat bahwa perempuan itu dalam menjalankan role-nya dia harus menjadi penopang keseimbangan keluarga dalam hal mendukung suami, juga harus memperhatikan anak. Tapi di satu sisi kesempatan perempuan untuk merasa sendiri itu sangatlah mudah gitu dalam keluarga. Saat dia tidak dapat siraman rohani yang cukup, dia merasa berjuang sendiri karena dia menopang segalanya di dalam keluarga juga gitu, dalam hal baik itu dalam hal support, tapi dia lupa gitu kalau dia sebenarnya perlu disupport juga gitu. Dan Azizah sama Kodrat ini mungkin ada sebagian komunikasi yang mereka kurang lancar sehingga dia kurang percaya sama suaminya, sehingga apa yang ingin dilakukan suaminya tuh dia harus mendahului gitu dengan dia menyerahkan segalanya ke keimanannya itu. Dan menurut saya sebagai seorang Acha, saya dapat pelajaran bahwa bagaimanapun kita berusaha menjadi seorang istri yang baik, dahulukan menjadi seorang hamba yang baik dulu. Acha Septriasa, terima kasih Mbak Acha, thank you. Nah, menggunakan teman-teman media, kita ke Ustadz Kodrat kita, Mas Vino Gebastian. Yes. Ini seperti yang kita lihat tadi, lebih dar-der-dor trailernya. Luar biasa, Mas Vino. Gimana saat berproses di Kodrat yang kedua ini, boleh diceritakan ke teman-teman media? Mas Vino, silakan. Thank you, Des. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman semua, teman-teman media, teman-teman Visible Friends sudah hadir di sini. Tidak pernah bosan saya mengucapkan terima kasih untuk Magma, untuk Rapi, untuk seluruh eksekutif produser yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kodrat 2 ini memang bagian dari grand design Kodrat Universe 3+1, kalau misalnya nggak salah ya, 3+1 plus ya. Dan kalau misalnya sebuah karakter film ini mungkin masih menceritakan tentang originnya yang nanti akan Charles buat
lebih dahsyat lagi. Kalau teman-teman tadi lihat trailernya, saya juga baru lihat hari ini. Mungkin itu hanya sebagian kecil yang ada di filmnya. Wow. Jadi itu baik. Saya sempat tanya tadi Mas, Cak, cuma segini. Iya, sabar. Jadi memang production design, production value, adegan-adegan yang di Kodrat 2 ini memang di scale up lagi, lebih dahsyat lagi, lebih besar lagi. Cross genre-nya juga makin dahsyat. Yang jelas film ini benar kata Pak Sunil, tayangannya tepat banget untuk Lebaran nanti gitu. Ya. Karena kalau teman-teman nonton filmnya, teman-teman akan melihat akan tahu bahwa oh iya ini memang film Lebaran gitu. Karena banyak message yang mau disampaikan, banyak sesuatu yang baru lah di film horor Indonesia khususnya, terus di film film action, dan terutama buat saya pribadi Kodrat 2 ini mempunyai sisi dramanya yang jauh lebih kuat dibanding yang pertama. Dan mudah-mudahan film ini bisa menjadi menjadi benchmark baru lagi. Kalau dulu orang bilang Kodrat benchmark baru di film horor, ini menjadi benchmark baru lagi. Dan terus nanti Kodrat 3 juga seperti itu. Teman-teman bisa nonton semua, ajak keluarganya untuk nonton film ini. Yang jelas kalau misalnya tanya saya gimana syutingnya, ya ini lebih capek dari yang pertama ya, Mas. Jadi ini lebih capek dari yang pertama ya. Dan yang jelas untuk adegan-adegan rukiahnya kita tetap di bawah bimbingan dari ustadz, dari orang-orang yang memang mengetahui persis bagaimana sih rukiah, bacaan-bacaannya, ayat-ayatnya. Kalaupun ada miss atau dua ya wajar sih, bukan ustadz beneran. Tapi paling enggak semuanya ini memang kita persiapkan tidak main-main. Ayat-ayat yang dipakai pun juga ayat-ayat yang dipergunakan untuk rukiah, dan semuanya itu di bawah bimbingan, nanti bisa dijelaskan lagi oleh ustadz yang berpengalaman. Yes, itu dia. Dan di sini juga kan menariknya setelah beberapa tahun belum bersama kembali Mas Pino dan juga Mbak Aca, di film Kodrat 2 dipersatukan kembali gitu. Iya. Ya, ini gimana? Saya tahu yang menjadi istri atau Aziza adalah Mbak Aca, Mas Pino. Silakan. Sebenarnya siapapun yang akan menjadi istrinya, kalau saya baca skripnya berat sih. Karakternya berat gitu, maksudnya berat banget. Jadi saya senang sekali bisa bermain dengan Aca kembali, bersama Doni, bersama teman-teman yang lain, Mas Septian, karena buat saya Kodrat 2 ini nggak main-main gitu. Maksudnya Kodrat 2 ini nggak main-main. Kodrat 2 ini bukan hanya butuh kedalaman acting, tapi juga butuh fisik yang luar biasa gitu. Jadi siapapun yang terlibat di film ini ataupun nanti di film selanjutnya, saya rasa itu yang terbaik sih. Yes, itu dia. Tepuk tangan untuk Mas Pino Gebastian, thank you banget. Ini kita akan kembali ke jajaran filmmaker dan juga jajaran cast dari film Kodrat 2. Sekarang kita berikan kesempatan buat teman-teman media yang ingin bertanya kepada jajaran cast dan juga filmmaker, boleh angkat tangannya, nanti akan langsung dipilih oleh tim kita. Silakan. Iya, silakan. Boleh nanti sebutkan nama, media, dan juga pertanyaannya. Yang dari atas dulu ya, nanti baru teman-teman yang di bawah, biar nggak bolak-balik. Oke, silakan Mas, nama, media, dan pertanyaannya. Halo, perkenalkan saya Fadil dari froyonion.com. Mau nanya ke Pak Charles Gozali, tadi kan kita udah nonton trailernya, terus ada